Halo anak-anak, kembali lagi bersama Fadel. Nah, di bab pertama, di pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai pertumbuhan. Ya, pertumbuhan terjadi karena adanya pembelahan sel. Namun kita belum mengetahui bagaimana mekanisme pembelahan sel, kemudian apa saja jenis-jenis pembelahan sel. Untuk itu, yuk kita bahas. Pertumbuhan terjadi karena adanya pembelahan sel. Pembelahan sel akan membuat jumlah sel semakin bertambah banyak. Nah, pertama jumlah sel inilah yang akan mengakibatkan bertambahnya volume sel pada suatu jaringan atau organ sehingga menunjukkan suatu pertumbuhan dan perkembangan. Pembelahan sel tidak hanya terjadi pada proses pertumbuhan saja, namun juga terjadi misalnya ketika satu jaringan atau kulit terluka, di situ juga ada pembelahan sel yang lama-lamaan akan menutupi luka tersebut. Kemudian sel yang mengalami pembelahan disebut sel induk dan sel yang hasil pembelahan disebut sebagai sel anakan. Pada sel induk terdapat materi genetik yang tersimpan di dalam kromosom, di mana materi genetik ini akan diturunkan dari generasi ke generasi mengikuti pembelahan sel atau kepada sel anaknya. Sehingga setiap sel anak itu memiliki komposisi atau perpaduan materi genetik di antara dua keduanya. Berdasarkan ada atau tidaknya tahapan-tahapan tertentu pada pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pembelahan secara amitosis atau pembelahan biner, yang kedua adalah pembelahan sel secara mitosis, dan yang ketiga adalah pembelahan sel secara meiosis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pembelahan amitosis atau yang seringkali disebut sebagai pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan pembelahan sel yang terjadi tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu atau pembelahannya terjadi secara langsung atau spontan. Nah, pembelahan ini biasa terjadi pada sel prokariot, contohnya bakteri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Alasan yang pertama adalah karena prokariot atau bakteri tidak memiliki membran inti sehingga sitoplasma dan nukleoplasmanya tidak ada batasan. Kemudian yang kedua adalah DNA pada prokariot itu lebih kecil dibandingkan dengan eukariot atau lebih simple. Yang ketiga adalah DNA prokariot bentuknya sirkular sehingga tidak perlu dipaket-paketkan dalam bentuk kromosom seperti pada DNA eukariot. Pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan sel secara mitosis. Ini merupakan pembelahan sel melalui tahap-tahap tertentu. Nah, pembelahan mitosis itu akan menghasilkan anakan atau sel anakan yang identik dengan induknya. Jadi jika sel induk mengandung kromosom yang diploid atau 2N, maka akan terbentuk 2 sel anakan yang sifatnya juga diploid atau 2N. Kemudian pembelahan sel secara mitosis terjadi pada eukariot. Pada hewan dan manusia terjadi pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Ya, jadi misalnya ketika sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan ovum terbentuk zigot, kemudian zigot akan membelah secara mitosis dari 1 sel hingga 64 sel dan berkembang menjadi 1 embrio. Sedangkan pada tumbuhan misalnya pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel meristem atau sel-sel yang aktif pembelah, contohnya pada tunas atau ujung akar dan ujung batang. Yang terakhir adalah pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis disebut juga sebagai pembelahan sel yang akan menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Jadi setiap 1 sel anakan akan memiliki setengah dari jumlah kromosom induknya. Jadi induk yang memiliki kromosom diploid akan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki set kromosom yang haploid. Nah, kemudian pembelahan sel secara meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, di mana pada manusia sperma akan dihasilkan pada testis dan ovum akan dihasilkan pada ovarium. Sedangkan pada tumbuhan sperma akan dihasilkan pada benang sari dan ovum akan dihasilkan pada putik. Secara genetik, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan variasi genetik karena setiap sel anakan hanya memiliki setengah dari sel induknya. Sehingga nanti jika ada kombinasi, maka inilah yang akan menciptakan variasi genetik. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan dari pembelahan sel tersebut. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tahapan pembelahan sel secara mitosis. Jadi, pembelahan mitosis yang merupakan pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh, ini terbagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama adalah interfase, yang kedua adalah karyokinesis atau pembelahan inti, yang ketiga adalah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Tahapan interfase seringkali disebut sebagai fase istirahat karena tidak terjadi pembelahan inti maupun pembelahan sitoplasma. Namun sebenarnya pada tahap ini sel juga aktif melakukan kegiatan.
Apa yang dilakukan oleh sel? Sel akan melakukan persiapan untuk proses sintesis DNA. Jadi satu kopi DNA akan direplikasi atau digandakan menjadi 2 kopi DNA yang sama-sama bersifat diploid. Kemudian pada interfase, jika kita rincikan atau jabarkan lagi, sebenarnya memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah fase gap 1 atau G1, di mana tahapan untuk persiapan proses replikasi. Jadi pada tahapan ini DNA masih 1 kopi dan bersifat diploid. Kemudian fase sintesis atau fase S, di sini adalah terjadinya replikasi DNA dari 1 kopi menjadi 2 kopi atau 2 salinan yang juga bersifat diploid. Ya, kemudian fase G2 adalah fase setelah sintesis protein dan merupakan fase persiapan untuk proses pembelahan inti sel. Setelah ketiga tahapan pada interfase tadi selesai, masuk kepada tahapan pembelahan inti atau karyokinesis. Yang mana karyokinesis juga memiliki 4 tahapan atau 4 fase yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, DNA mulai dikemas atau dipaket menjadi kromosom. Kemudian pada tahap awal dari profase, kromosom mulai tampak lebih pendek serta menebal. Di sel hewan, sentriol membelah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan pada nukleus. Selanjutnya, akan terbentuk benang-benang spindle atau mikrotubul yang terhubung dari kutub ke kutub. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat sentriol dan benang spindle terbentuk tanpa terikat pada sentriol. Pada profase akhir, masing-masing kromosom akan terlihat terdiri dari 2 kromatid yang terikat pada sentromer. Selanjutnya, nukleolus hilang dan membran nukleus hancur. Pada tahap ini, kromosom terletak bebas di dalam sitoplasma sel. Setelah tahapan profase, masuk kepada tahapan metafase yang merupakan tahapan yang singkat dalam mitosis, sedangkan profase adalah tahapan yang paling lama. Pada tahap metafase, kromosom akan bergerak ke bidang ekuator karena kromosom terikat pada benang spindle melalui sentromer. Kromosom terletak di bidang ekuator dengan tujuan agar pembagian jumlah informasi DNA yang akan diberikan kepada sel anakan yang baru benar-benar rata dan jumlahnya sama. Setelah selesai pada tahapan metafase, pembelahan sel memasuki tahap anafase yang juga merupakan tahap yang cukup singkat di dalam mitosis. Pada tahap ini, masing-masing sentromer yang mengikat kromatid akan membelah secara bersamaan. Kromatid akan bergerak menuju kutub pembelahan karena terjadinya kontraksi pada benang-benang spindle. Pada saat kontraksi, benang spindle akan memendek kemudian menarik kromatid menjadi 2 bagian ke 2 kutub yang berlawanan, sehingga nantinya akan menghasilkan salinan kromosom yang berpasangan. Fase terakhir dari tahap karyokinesis adalah telofase. Pada tahap ini kromatid telah disebut sebagai kromosom. Membran inti mulai terbentuk dan nukleolus kembali muncul. Kromosom membentuk benang-benang kromatin di mana selanjutnya pada tahap telofase akhir terjadi pembelahan sitoplasma dengan proses yang disebut sebagai sitokinesis. Setelah semua fase dari tahapan karyokinesis selesai, ini menandakan bahwa pembelahan inti telah selesai dilakukan. Kemudian masuk kepada tahapan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma dilakukan dengan cara pembuatan sekat sel sehingga akan terbentuk 2 sel dari 1 sel induk. Pada sel hewan dan manusia, sekat sel terbentuk dari cincin mikrofilamen yang kemudian akan mengalami kontraksi ke arah dalam sehingga membentuk celah yang mendalam sejajar pada bidang ekuator yang akan membagi satu sel menjadi 2 sel yang identik. Nah, sedangkan pada tumbuhan, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel dan tidak ada pembentukan cincin mikrofilamen, yang dilakukan oleh sel tumbuhan adalah membentuk vesikula sepanjang bidang ekuator yang dihasilkan dari badan Golgi. Vesikula-vesikula inilah yang nantinya setelah sejajar di bidang ekuator lalu akan melakukan fusi, membuat suatu sekat atau pembatas dan nantinya akan membentuk dinding sel dan membran sel yang baru. Nah, setelah selesai tahapan sitokinesis, di mana sudah terbentuk sekat, kemudian membelahnya sel beserta isinya menjadi 2 sel anakan yang identik dan bersifat diploid atau 2N, ini menandakan bahwa proses pembelahan sel secara mitosis telah selesai dilakukan. Tahapan-tahapan pembelahan sel secara meiosis adalah sebagai berikut. Meiosis 1 terdiri dari interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1,
telofase 1, dan sitokinesis 1. Pada tahapan interfase hampir sama dengan proses interfase pada mitosis. Tahapan akhir dari proses interfase ini akan menghasilkan dua salinan DNA yang telah siap dikemas menjadi kromosom. Profase 1, DNA dikemas ke dalam kromosom dan pada akhirnya akan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Kromosom homolog ini diartikan sebagai sepasang kromosom yang terdiri dari dua kromosom identik karena bentuk dan ukuran kedua kromosom sama, bahkan mengandung gen dengan struktur dan jumlah yang sama. Jika diuraikan, tahapan profase 1 merupakan tahapan terpanjang pada proses meiosis 1 karena terdiri dari 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Setelah tahapan profase selesai, masuk kepada tahapan metafase 1. Pada metafase 1, tetrad kromosom berada pada bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang-benang spindel atau mikrotubul melekatkan diri pada tiap sentromer kromosom. Ujung benang spindel yang lainnya akan membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Masuk kepada tahap anafase 1. Pada anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi dua kromatid kembarannya masing-masing mulai ditarik oleh benang spindel menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Tujuan dari anafase 1 adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian pada tahap telofase 1, tiap kromosom homolog kini telah mencapai kutub pembelahan. Dan dilanjutkan dengan tahapan sitokinesis 1, di mana pada tahap ini tiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan dua sel. Masing-masing sel berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Sebelum memasuki proses atau tahapan meiosis 2, ada tahapan yang disebut sebagai interkinesis. Jadi ini adalah tahapan di antara dua pembelahan meiosis. Pada tahap interkinesis ini tidak terjadi perbanyakan atau replikasi DNA. Nah, hasil pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan yang haploid karena kini sel anakan mengandung setengah pasang kromosom homolog. Jadi meskipun demikian, perlu diingat bahwa kromosom tersebut masih berisi sepasang kromatid yang berarti kandungan DNA-nya masih rangkap 2 kopi. Tujuan meiosis 2 adalah membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan yang baru. Pada meiosis 2 terjadi tahapan-tahapan yang sama dengan tahapan pada meiosis 1. Pada profase 2, kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Tahap ini kadang terjadi dalam waktu yang singkat karena diikuti tahap berikutnya. Kemudian masuk kepada tahap metafase 2. Pada metafase 2, tiap kromosom yang berisi dua kromatid merentang pada bidang ekuator. Kemudian seperti biasa akan terbentuk benang-benang spindel di mana satu ujung melekat pada sentromer dan ujung yang lainnya akan membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Tahapan selanjutnya adalah anafase 2. Pada anafase 2, benang spindel akan menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini kini disebut atau dinamakan sebagai satu kromosom. Pada telofase 2, kromatid atau kini yang disebut sebagai kromosom ini telah mencapai kutub pembelahan. Hasil total dari tahap ini adalah terbentuknya 4 inti sel, di mana tiap inti mengandung setengah pasang kromosom atau haploid dan satu salinan DNA. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahap akhir yaitu tahap pembelahan sitoplasma, sitokinesis 2. Pada sitokinesis 2, tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya akan menghasilkan 4 sel identik yang bersifat haploid. Oke, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di Edmodo. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.